manusia ini rere ini apa benar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jumpa lagi dengan saya, Bung Yandi. Langsung dari studio Radio Monika Surya Barito Timur di Tamiang Layang. Malam ini kita talk show dalam kaitannya dengan tema perpindahan hari pasar Ampah dari hari Jumat ke hari Senin. Dan hari pasar Tamiang Layang ditiadakan untuk hari Seninnya. Hal ini sesuai dengan surat yang kita dapatkan, yaitu surat nomor 511 garis miring 52 garis miring UPT garis miring pendatar APH garis miring 12 2000 garis miring 2021, sosialisasi dan penerapan jadwal pasar mingguan beringin Ampah. Dan ini surat ditujukan kepada seluruh para pedagang harian, seluruh para pedagang mingguan, dan para pelapak pedagang kaki lima. Surat ini ditandatangani oleh PLT, Kepala UPTD, Pasar Beringin Ampah. Dasar surat ini adalah surat PLT Kepala Perdagangan yang juga menjadikan dasarnya adalah berdasarkan katanya konon hasil dari rapat untuk perubahan menindaklanjuti perubahan tentang pemindahan jadwal pasar mingguan beringin Ampah dari hari Jumat ke hari Senin dan menutup pasar mingguan Tumenggung Jayakarta Tamiang Layang. Dan surat ini menindaklanjuti katanya surat PLT Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, yaitu nomor 510 garis miring 665 garis miring Disdak Polpuk M.2 garis miring 2001 tanggal 13 Desember 2021. Dalam kaitannya dengan perpindahan hari pasar dan peniadaan pasar mingguan di Tamiang Layang inilah kita diskusikan dalam talk show malam ini dengan tema PAD turun, kok hari pasar yang dirubah. Jadi PAD kita ini di Barito Timur, konon di 2022, kebetulan ini nanti Pak Yudi bisa menjelaskan, itu turun targetnya menjadi 900 M dari 1,1 M di tahun 2021. Wow, luar biasa. Jadi PAD turun, hari pasar yang dirubah. Mari kita kupas diskusi. Tapi sebelumnya mohon sebentar didengarkan beberapa hal yang saya uraikan agar nanti diskusi kita ini berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan diskusi. Mungkin kita masih ingat visi dan misi Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023. Kalau kita membaca visinya adalah terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah. Apa misinya? Nah, salah satu misinya yang membuat kita tertarik di sini adalah meningkatkan ekonomi kemasyarakatan melalui sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan kerja. Wow. Di dalamnya juga terdapat peningkatan sumber daya manusia, termasuk membangun dan meningkatkan infrastruktur. Inilah misi dari Kabupaten Barito Timur 2018-2023 yang dimana poin pertamanya adalah menekankan pada ekonomi kerakyatan. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan, kalau menurut konvensi ILO, International Labour Organization yang ke-169 pada tahun 1989,
itu mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi tradisional yang menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Jadi pengertian tersebut dikembangkan berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola kehidupan serta lingkungannya. Konvensi ILO inilah disimpulkan di dalam pertemuan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kekuatan ekonomi kerakyatan tidak lain salah satunya adalah yang paling mencuat adalah pasar tradisional. Pasar tradisional. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pelopor ekonomi kerakyatan kita, yaitu Muhammad Hatta. Di mana rumusan pasal 33 itu sangat jelas. Ya, ini headset ya. Sangat jelas bahwa kekuatan ekonomi kerakyatan adalah kekuatan ekonomi yang berada atau sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat. Apa saja kekuatan ekonomi kerakyatan itu selain pertanian? Tidak lain juga adalah pasar tradisional di mana ekonomi swadaya apa saja dapat diusahakan dan dikuasai oleh masyarakat. Keduanya berlaku pada pasar tradisional. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan pasar tradisional itu sendiri? Pasar tradisional itu udah tidak usah jauh-jauh, ya. Ada yang namanya pasar harian memang. Ada yang namanya pasar mingguan. Bahkan ada yang namanya pasar dadakan. Ini adalah pasar tradisional. Kita mungkin masih ingat, Jakarta saja punya nama pasar Minggu. Jakarta saja masih punya pasar Senin. Itu zaman Belanda dulu, di mana pasar itu memang hari Senin, hari Minggu, dan lain-lainnya. Dan nama itu dipertahankan sampai sekarang. Walaupun secara bergulirnya waktu, kemajuan, keberadaan penduduk, artinya pasar mingguan itu sendiri sudah mulai hilang. Jadi hukum alam, hukum seleksi waktu yang akhirnya menentukan pasar tradisional itu seperti pasar mingguan hilang atau berlanjut. Oke. Sebagai tambahan, pasar Ampah, pasar Tamiang Layang, dua pasar besar di Barito Timur. Di satu sisi pasar Tamiang Layang itu dihilangkan mingguannya, di sisi lain pasar Ampah dirubah harinya. Kalau waktu kemarin saya ingat pasar Tamiang Layang itu mau dirubah harinya, tidak jadi. Sekarang malah dihilangkan. Dua pasar besar ini adalah pasar tradisional, di mana rakyat, di mana masyarakat menjual bahan pokok makanan, menjual kebutuhan sehari-hari, menjual hasil pertaniannya, menjual apa yang bisa dijual sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan. Apakah pasar ini dirubah harinya mau dijadikan pasar modern? Kemudian mengurangi porsi dari ekonomi kerakyatan atau bagaimana? Saya ingin kepada Bung Yudi, Pak Wahyudi. Kebetulan hadir. Selamat malam Pak Wahyudi, anggota legislator kita malam ini mewakili Dapil 3 Dusun Tengah salah satunya. Malam Pak Wahyudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Salam. Hadir juga di sini adalah senior kita, pengamat hukum, Pak Badawo. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat malam Bung Cornelius. Ya, selamat malam buat penggemar Radio Monika. Salam sehat. Hadir juga lah. Hadir. Selamat malam Mbak Juwita. Wabarakatuh. Salam Pada kesempatan atau sesi pertama ini saya ingin menanyakan kepada Pak Wahyudi.
visi misi ini adalah kabupaten tadi sudah saya jelaskan kemukakan di awal ekonomi kerakyatan. Fondasinya adalah perkebunan, pertanian, kemudian sumber daya manusia. Salah satu titik berat dari ekonomi kerakyatan adalah pasar tradisional. Pasar tradisional itu adalah yang paling utama di daerah kita selama ini adalah pasar mingguan. Di mana ekonomi di situ berputar, setiap minggunya uang berputar, kemudian harinya mau dirubah. Apa dampak yang akan diterima masyarakat yang hari pasarnya dirubah? Apakah sangat signifikan atau hanya merubah hari pasar, tidak memikirkan dampaknya? Terima kasih Bung Yandi. Selamat malam senior-senior saya. Ada Bung Putu ya. Selamat malam. Bu Kornolis, ada Bu Bagita dan para pemirsa Monika Surya dimanapun berada. Saya senang sekali hari ini berdampingan dengan senior saya ini pengamat hukum pada malam hari ini terutama ya. Begini nih, berkaitan dengan pertanyaan Bu Yandi tadi, dari apa yang diungkapkan di awal tadi di kata pengantarnya tadi sangat bagus gitu ya. Satu, saya berikan pengantar sedikit. Ada daerah yang memang saat ini masih lebih maju dari kita, tapi tetap ada hari pasar. Kita contoh, ada pasar Arba di daerah itu kan, di daerah antara Amuntai Kalua itu kan. Ada pasar Selasa di Alabiu itu. Dan ada pasar-pasar yang lain yang disebutkan di pasar Senin, pasar dan seterusnya. Daerah-daerah yang lebih maju kita saja itu masih tidak meniadakan pasar, artinya tetap berjalan pasar itu sendiri. Apalagi kita ini bertumpunya adalah kepada sektor yang ekonomi kerakyatan tadi kan, terutama untuk Bali Timur. Yang disebutkan tadi APBD kita berturun kan, agak turun. Kok kenapa hari pasarnya yang dirubah gitu kan. Saya ingat ketika pada waktu itu menjadi narasumber di tempat yang sama, Bung Bodowo ya, senior kita sudah mengungkapkan kemarin. Tidak semudah itu. Sejarah berdirinya hari pasar itu kan tidak semudah itu. Ada ritual-ritual adat tertentu yang dilaksanakan. Ada hal-hal yang sifatnya ini menjadi sesuatu yang memang sakral saya anggap bagi kelompok tertentu. Karena di Ampah dan di Tamiang Layang ini kan suku awalnya itu kan kita berbeda. Dan di situ juga ada pembauran kan, ada pembauran. Jadi menurut hemat saya, tidak sesederhana itu kita menghilangkan hari pasar dan merubah hari pasar. Karena itu makna filosofinya sangat dalam sekali. Satu itu. Yang kedua adalah dasar pertimbangan saya sebenarnya di situ satu. Yang kedua, pada waktu reses minggu lalu, saya di Dusun Tengah ada pertanyaan tokoh masyarakat, tokoh pasar juga gitu kan. Di situ juga ada tokoh adat gitu kan yang berkaitan dengan masalah mereka juga mempertanyakan perpindahan masalahnya di pasar. Jadi sebenarnya mereka pun tidak setuju dengan hal itu kan. Kemarin Pak Haji Mulyani saya menanyakan kepada saya berkaitan dengan masalah pasar itu. Jadi menurut pendapat saya, merubah itu kan sesuatu yang menurut saya janganlah semudah memberikan telapak tangan. Karena kalau orang, misalnya contoh nih ya, kebetulan saya dapil 3, kebetulan saya mantan ketua dagang pasar Ampah. Kalau orang hari Jumat ke pasar, itu mereka hari Kamis sudah ada yang menjual karet, ada yang hari apa. Mereka tuh ada transaksi sebelum itu. Ada pihak lain yang memang sudah datang mungkin dari jauh, dari Patas, dari mana-mana, itu kan dari Awang, dari Tuyau, dari Ketap turun gitu kan. Mereka ada transaksional, sudah ada itu. Nah kalau merubah ini tidak sederhana itu merubahnya. Dan ini merubah perilaku yang sudah turun-temurun sudah terjadi. Kalau kita merubah itu saya kira agak kita kurang menghargai lah kalau menurut pendapat saya. Nah dan perlu ini ada komunikasi yang bagus terutama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pasar, warga pasar kan gitu. Nah ini yang menurut hemat saya adalah yang perlu kita tata kelola itu bukan masalah harinya, tapi masalah tata kelola pasarnya itu. Misalnya mohon maaf, pasar Ampah itu
padat pada hari Jumat itu bukan faktor kepadatan, bukan jumlah penduduk ataupun luasan wilayah hendak. Maaflah, kalau misalnya dari ujung jembatan, ya dari tempatnya sungai itu sampai ke tempat Haji Johan, dari muka jalan sampai sungai belakang, itu kalau dengan Amuntai kayaknya hampir besaran Ampah. Tapi kenapa kepadatan itu terjadi, ada sentral itu? Itu bukan masalah kepadatan, itu adalah masalah tata kelola manajemennya saja. Jadi yang perlu diperhatikan pemerintah itu adalah tata kelolanya, penempatannya. Nah, misalnya pasar-pasar, parkir, itu kan semua pendapatan asli daerah. Itu yang perlu ditata, sampahnya dan seterusnya. Manajemen itunya. Misalnya toko yang di atas toko yang di bawah. Ini yang perlu diatur gitu. Ada penempatan toko-toko yang sebenarnya kurang tepat, misalnya kan itu tata kelola. Jadi kalau menurut hemat saya, janganlah lu dirubah untuk masalah itu. Lebih baik kita fokus kepada bagaimana kita memanage usaha mikro menengah kecil ini supaya dia lebih maju. Bagaimana dia bisa mendapatkan modal yang bagus, bagaimana dia bisa menjual barangnya dengan lancar, dengan baik kan. Proses misalnya ada di situ juga ada ikan, ada sayur juga ya, pedagang-pedagang kecil itu bagaimana kita kelola mereka, cara pemasarannya, distribusinya, cara mendapatkan modalnya, itu yang harusnya kita kelola. Bagaimana penempatan toko-toko yang pas kepada pedagang ikan, pedagang sayur, itu yang sebenarnya ditata kelola, bukan hari pasarnya yang dipikirkan untuk dirubah. Oke, Itu mungkin kabar saya kan. Pak Wahyu, kata kuncinya ada dua yang disampaikan Pak Wahyu. Merubah hari pasar itu sangat tidak menghargai, ya kan? Baik itu budaya yang sudah ada, kemudian adat gitu kan, tradisi yang sudah berjalan. Yang kedua adalah ini mengenai tata kelola. Ada dua poin yang bisa saya tangkap. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Wahyu sebagai legislator kita, surat yang dikeluarkan ini adalah surat bukan dari pejabat definitif dan surat biasa. Ya. Menurut pendapat legislator kita bagaimana ini surat ini? Jadi kan begini. Sosialisasi tapi di belakangnya sosialisasi dan penerapan jadwal. Jadi sebenarnya kan kalau sosialisasi berarti mengundang tokoh-tokoh dulu kan. Misalnya tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, pelaku pasarnya, dan bukan eksekusi. Ada rentetannya di situ kan dijalankan. Dalam penerapan jadwal berarti eksekusi. Nah, itu berarti eksekusi. Harusnya kan begini. Ini kan juga saya mempertanyakan. Ini kan sebelumnya kan sudah ada dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas dulu kan, yang ada rencana mau mudah. Kok ini sekarang turun lagi kepada OPT kan? Bukan, yang ingin saya tanyakan ini memang tupoksi dia atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya begini, bukan masalah topoksinya jelas kurang pas, kalau menurut pendapat saya. Kalau dipertanyakan begini, kalau memang mau sosialisasi kan, itu kan dari dinas langsung kan, nanti turun ke bawah kan, mengkomunikasikan itu kepada masyarakat kan, harusnya kan jangan. Nah, lalu juga kalaupun memang UPT-nya juga urun rebuk dulu lah dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu kan, baru nanti dikomunikasi. Oh, ternyata ada gejolak, disampaikan kan nanti ke atasan kan, seperti itu kan. Bukan berarti harus saat ini pada eksekusi kalau menurut pendapat saya kan. Nah, ini saya ini belum apa saja ya. Ya, sebelum kalau ada lanjutan dari surat perihal itu penerapan jadwal, wah itu eksekusi sudah. Nah, kalau sudah penerapan jadwal itu eksekusi namanya. Kalau sosialisasi berarti ada komunikasi, ada sosialisasinya kan, itu yang menurut pendapat saya kan, hemat pendapat saya. Oke, saya koma dulu ya, Bung Bung Wahyudi ya. Bung Cornelius. Ya, silakan. Halo, selamat malam Bung Cornelius. Ya, selamat malam. Ya. Bisakah pertanyaannya apa Pak Yandi? Kata Bung Wahyudi itu hanya tidak menghargai merubah hari pasar ini. Menurut Bung Cornelius bagaimana ini? Nah, itu yang artinya kita masih kurang serius menanggapi itu. Kalau turun-temurun itu kayak apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, daerah yang sudah maju kayak ada pasar Arba, itu spesial pasar ikan itu, pasar Arba, bermacam-macam pasar yang daerah sungai itu tidak ada berpindah. Ini jadi kita harus perlu tahu sebetulnya
apa alasannya, apa kajiannya. Apa tujuannya, Jadi, apa kajiannya? Iya. nah, apa kajiannya dulu, apa alasannya. Jadi kalau sosialisasi ya boleh-boleh saja. Kalau kajiannya memang menguntungkan bagi seluruh masyarakat yang ada di seputaran itu. Tapi kalau kajiannya tidak sesuai, artinya kan boleh biar aja dia sendiri yang turun hari apa yang dia tentukan. Jadi yang lain-lainnya udah. Itu menurut kita. Jadi karena dia tidak menghargai, menetapkan pasar itu mungkin sudah beratus-ratus tahun pokoknya sejak saya lahir sih setahu saya pasar Ampah itu di hari Jumat. Ya, artinya tidak ada kajian yang disosialisasikan kepada masyarakat, gitu kan? Ini jelas membingungkan semua pihak. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Timbul kecurigaan. Ini kok menjadi tidak menghargai seperti yang kata Pak Wahyudi. Ini kan tradisi, ini kebiasaan, ini adat, begitu. Nah, iya itu merubah itu tidak semudah membalik telapak tangan karena yang seputaran Ampah itu kan banyak hati manusianya bermacam-macam. Jadi untuk merubah itu tidak semudah itu, tapi harus memerlukan minimal sosialisasi, bukan eksekusi. Nah, diuji coba dulu. Nah, misalnya diterapkan dan harus dengan kajian yang sempurna yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi terukur semua apa yang mereka mau itu. Kita merubah pasar misalnya dengan ini, dengan alasan ini dan sebagainya, sampaikan ke tokoh-tokoh masyarakat dulu. Nah, baru bisa eksekusi. Ini malah tidak ada hujan, tidak ada apanya, ya timbul langsung ada surat, langsung eksekusi. Jadi itu tidak benar semua. Tidak benar semua ya. Oke, kita koma dulu ya Bung Cornelius. Ini wanita yang sering berbelanja ke pasar. Mbak Juwita, apa pendapat Anda? Ya, selamat malam. Terima kasih luar biasa atas kesempatan yang saya hormati rekan-rekan narasumber hari ini. Mendengar paparan dan kawan-kawan yang terdahulu. Kurang nyaring Mbak Juwita. Kurang nyaring ya. Saya nyaringin dulu. Berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu tadi, sebenarnya berkisar. Kurang didengar. Ya itu. Berarti harus agak nyaring. Ya. Memang suaranya sedikit. Sudah minum ronde belum? Sudah. Sudah minum ronde, sudah. Ya, jadi begini. Berkaitan ini dengan pemindahan hari pasar. Hari pasar Ampah dari hari Jumat digeser ke hari Senin. Lalu pasar Senin Tamyang Layang itu tidak ada pasar mingguan. Kalau menurut hemat saya sendiri begini, pasar Ampah itu sejak sebelum lahir saya sudah tahu pasar Ampah itu pada hari Jumat. Jadi masyarakat bukan hanya masyarakat Barito Timur yang tahu pasar Ampah itu hari Jumat. Itu mungkin sudah sampai mana-mana. Artinya begini. Sampai luar negeri ya? Iya mungkin. Jadi begini, pada para pedagang atau para pembeli yang dari jauh itu mungkin kesulitan nantinya ketika kita rubah. Jadi proses yang namanya perubahan hari itu saya pikir dalam 1-2 bulan nggak kelar. Bisa jadi setahun. Karena apa? Ya mungkin dari arah mana-mana itu taunya bahwa barang ini contoh barang kayak pakaian ya. Sekarang apa yang dirasakan Mbak Juwita jika hari itu dirubah? Saya sendiri bingung nanti. Jadi bingungnya kan begini. Hari Kamis biasanya kalau niat ke pasar Ampah itu kan, mohon maaf, pasar Ampah itu memang sedikit komplit ya. Masyarakat jual karet dulu. Masyarakat di pasar Ampah itu sedikit komplit apa kebutuhan baik sembako dan lain-lain. Jadi hari Kamis itu persiapannya mungkin mengumpulkan karet dulu, menjual hari Kamis. Dan niatnya begini, besok saya mau ke pasar Ampah, mau cari sesuatu yang nggak ada di kampung, yang nggak ada di desa. Jadi bahasa itu yang mungkin sulit nanti diterima oleh masyarakat. Lalu yang kedua, yang pengumpul sayur yang jauh-jauh dari mana? Karena mereka kalau sudah namanya pengumpul sayur dan membawa ke Ampah itu, pasar subuh itu mereka sudah jauh hari sudah mempersiapkan. Kalau itu digeser ke Tamyang Layang yang arah pengumpul dari arah Morateweh atau dari arah Bontok sekitar itu jelas terkendala. Jelas itu terkendala karena apa? Menggeser ke hari Senin itu. Nah itu. Jadi memang untuk kalau saya bilang Bang Yandi tadi sosialisasi itu sah-sah saja. Tapi pertimbanganlah lebih dulu.
pertimbangkan lebih dulu untuk menggeser ini. Dan saya pikir begini, banyak yang di Barito Timur ini yang lebih urgent yang dibenahi gitu loh. Termasuk peningkatan PAD dong. Iya, itu. Jadi ini di akhir tahun kelarkan dulu yang lebih urgent. Urusan sosialisasi, urusan pemindahan hari pasar, saya pikir itu bukannya nggak penting, itu nggak terlalu urgent dulu. Jadi karena ini butuh proses, butuh waktu untuk pemindahan hari ini. Mungkin itu dulu. Oke. Sekarang kita ke pengamat hukum kita, senior kita Pak Badawa, dari kacamata pengamat hukum nih. Satu-satu saya tanya ya. Ada 3 pertanyaan nih, senior. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Satu-satu dulu. Dari kacamata hukum, surat dikeluarkan, surat ini hanya berdasarkan hasil rapat. Hasil rapat dalam rangka apa? Dalam rangka meniadakan hari pasar di Tamiang Layang, kemudian juga merubah hari pasar Ampah dari hari Jumat ke hari Senin. Hanya dasarnya berdasarkan hasil rapat, keluarlah ditandatangani oleh PLT Perdagangan. Dari kacamata pengamat hukum, satu dulu pertanyaan ini dijawab fokus dulu. Ini sesuai sudah langkah-langkah yang dilakukan ini, atau ini sebenarnya, maksud saya begini, pasar ini menyangkut halayak hajat hidup masyarakat luas. Hanya dengan surat inikah merubah hari pasar? Bagaimana menurut senior? Halo? Halo? Ya. Halo, senior. Ya. Halo, senior. Siapa yang dipanggil nih? Ya, senior Pak Bodol. Oh, giliran kah? Iya. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Sebentar, Selamat ada malam. 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan Sama pertama, untuk Pak Wahyu, Oke, selamat malam senior. Dapil 3, selamat malam, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Kembali saya menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semua dalam keadaan sehat saya yakin. Baiklah, para pendengar di di depan radio, dan para narasumber yang saya hormati dan saya kagumi, karena kesetiaan dan juga keberanian dan komitmen untuk menyuarakan suara rakyat Batu Timur. Amin. Kenapa? Saya ingin menekankan tetap, saya tidak terlalu bangga, saya bukan sombong, bahwa saya adalah salah satu pendiri Kabupaten Batu Timur, yang adalah ketua komite pembentukan kabupaten. Saya punya komitmen, Pak Wahyu, Ya. bahwa tujuan mendirikan Batu Timur dulu adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Batin tanpa memandang kelas, ras, suku, agama, tapi semua penduduk Batin adalah pemilik Kabupaten Batu Timur. Mantap. Dan berhak untuk mendapatkan kesejahteraan secara merata. Nah, kembali kepada masalah pasar. Saya juga agak bingung. Oh, pasar lagi. Apa nggak ada kerjaan lain? atau Benar, pengalihan isu senior? Atau ini pengalihan isu? Saya belum melihat surat itu. Tapi tanpa saya melihat surat itu, yang tanda tangan katanya siapa? PLT Perdagangan. Perdagangan. PLT ya, PLT. PLT aja sudah berapa tahun itu? Karena memang nggak ada orang yang bisa menjadi kepala dinas perdagangan. Itu saja intinya. Nah, waktu talk show kemarin kita kan mudah-mudahan di Barito Timur tidak ada, kita bilang, di mana perdagangan ini dijabat oleh PLT. Kita kan kemarin berharap begitu di talk show sebelumnya ya. Ya senior ya. Karena apa? Karena nanti akan bersaing dengan ketua dengan Dextranada gitu. Di mana Dextranada ini otomatis ya itulah. ini kan ketua PKK gitu loh.
Jadi kalau saya sih simpel aja. Karena di Bartim tidak ada orang yang mampu menjadi kepala dinas perdagangan. Itu aja. Berarti SDM Bartim itu sangat rendah. Lalu visi misi kemarin untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan. Kan itu salah satu pendidikan kesehatan. Itu harus ditingkatkan dalam visi misi. Nah, salah satu pendidikan SDM di Batu Timur. Misalnya mulai pelatihan dan sebagainya supaya ada yang mampu menjadi kepala dinas perdagangan. Oke lah, itu ke belakang. Nah, persoalan adalah pasar. Saya tahun 2017 kalau tidak salah, mungkin Pak Wahyudi belum duduk di Dewan mungkin. Belum. Saya sendiri, orang-orang pasar semua ngomel dan menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Kenapa? Karena pasar Tamiang Layang, pasar Temanggung itu rencananya akan dipindah ke lapangan futsal sekarang. Lapangan tenis indoor. Salah satunya orang-orang pasar mendatangi saya, membuat surat baik ke Bupati maupun ke DPR. Saya lupa tahunnya 2017 kalau tidak salah. Sehingga semua pedagang 200 lebih di pasar Tamiang Layang, pasar Temanggung, itu tanda tangan menolak pindah ke sana. Itu kasus pertama. Kasus kedua, muncul rencana hari Senin dipindah ke hari Sabtu kalau tidak salah. Waktu itu dengan alasan supaya pegawai negeri tidak keluyuran di pasar. Lalu kumpul lagi pedagang, ngomelnya dan mailnya ke saya. Bilang kenapa saya terus? Ya karena Bapak dulu yang ikut mendirikan kabupaten ini. Jadi kepada siapa lagi kami? Yang lain ada, tetapi yang lain tidak terlalu berani bersuara. Nah kalau Bapak berani bersuara, ya saya bilang saya berani bersuara karena saya punya fakta dan data, dan itu kita dengan data kebenaran. Nah persoalannya adalah waktu akan pindah pasar Senin itu ke hari Sabtu, saya sudah gambarkan dan saya tulis surat ke DPR. Nah waktu itu dan DPR menanggapi dengan bagus. Pertama, pada tahun 1930 ketika gereja di Tamiang Layang itu didirikan, gereja yang ada sekarang itu bangunan Belanda dulu, masih dari kayu. Nah, karena pasarnya waktu itu hari Minggu, ini setback sedikit ke belakang ya. Karena banyak orang nggak tahu itu. Jarang. Nah, pada hari Minggu itu pasar. Nah, pasar dulu bukan ada pickup, bukan ada mobil bawa barang dagangan. Mereka hari Jumat sore sudah dari keluar, dari Amuntai, dari Tanjung itu pakai gerobak sapi. Nah, pasarnya di belakang gereja itu masih ada pohon-pohon dadap, pohon apa segala, pohon durian. Punya datuk saya, pohon durian. Jadi disitulah mereka membuat pasar. Pasar waktu itu Erau namanya. Ya. Jadi berjualanlah mereka pada hari Minggu. Maklum nimbang gatah segala kan berjualan. Nah, hari Minggu kan orang sembahyang kebaktian. Ini mohon maaf yang muslimnya. Inilah rakatnya orang waktu itu. Muslimnya, Nasraninya, Karingannya. Jadi pada waktu sembahyang di gereja, sedang pendeta khutbah, ada yang nongol dari jendela, ya. Karena ada iparnya di dalam gereja ikut sembahyang yang punya gatah, yang ditimbang. Jadi dia bilang, Daud, ini gatahnya, gatahnu, 1 kilo. Mahir bayar. Padahal itu pendeta sedang khutbah. Dia cuek aja ngomong dari jendela. Ini cerita kenyataan, bukan dongeng. Nah, jadi geger di dalam gereja ini. Ada yang ketawa, ada yang cekikikan. Daud, kami lagi sembahyang, ya. Oh iya. Sinang luput sembahyang aja. Nah, itu cerita. Nah,
begitu seterusnya ada yang jual rotan. Itu kakak. Rotan. Ini bahasa Indonesia. Rotannya sudah kayu itu. Sudah ditimbang 2 pikul. Pawe aku ngate duit nih. Jadi ujar kainya, ada ridho umpu kami rahat sambayang. Orang rahat berdoa. Nah, jadi keributan tiap hari Minggu waktu sembahyang itu terganggu karena berjualan. Akhirnya apa? Pendeta kumpul dengan Bubuan Haji Gihur, itu kakeknya si Ipung, kepala samsat. Itu tokoh muslimnya, kemudian tokoh muslim yang lain kumpul. Kita bicarakan, termasuk yang pedagang lah dari keluar Amuntai Tanjung yang pakai gerobak, kumpul. Bicarakan kayak apa kalau pasar hari Minggu ini kita rubah hari Senin. Ini usul dari Nasrani. Yeah. Lalu berunding lah yang Muslim keharingan karena mengganggu kami sembahyang. Jadi ujar yang Muslim bujur itu ujar. Kalau sembahyang itu harus usuk, jangan terganggu. Kami sepakat ya, kayak apa yang keharingan. Kami sepakat ya, ada masalah. Tapi satu syarat, karena datuk saya yang punya tanah di pasar itu belum ada diganti rugi sampai hari ini. Saya dengar itu para petinggi di Barito Timur. Tanah datuk saya hampir 30% luas pasar itu. Yang ada jual beras apa dulu, yang sekarang mau dibikin BUMDes, itu tanah datuk saya. Ada pohon durian besar di situ dulu. Pohon durian besar itu ditebang kenapa? Karena waktu berbuah jatuh kena kepala anak Bapak Tuhus, guru di Jalan Megantis. Ada kakak dari Wesley Tuhus. Oke, langsung ke intinya. Nah, jadi makanya dipindahlah ke hari Senin. Tetapi yang keharingan meminta, termasuk datuk saya, tokoh datuk perempuan saya, dia bilang bisa, tetapi harus diadakan upacara adat. Upacara? Iya, upacara adat, potong kerbau, potong kambing, potong babi, diadakanlah upacara adat, sehingga semua pihak itu menyetujui dan menyepakati. Dan melalui upacara adat itulah diadakan balian apa segala. Diadakan misalnya yang muslimnya doa muslim, ada anunya apa namanya, ya kumpul lah yang muslim, yang Nasrani kumpul berdoa aja supaya hari Senin itu diberikan berkah oleh Yang Maha Kuasa, pindah ke hari Senin dari hari Minggu. Itu terjadi tahun 1934. Karena gereja Tamiang Layang itu berdirinya selesai itu tahun 1933. Paranungkai itu, Pak. Ya, gereja Paranungkai itu. Dibangunnya mulai tahun 1930. Dan lonceng gereja itu diambil dari daerah daerahnya kampungnya almarhum Mato. Oh, daerah daerah Kelamos, daerah ke dalam lah. Ya, daerah Kelamos, daerah Dari sanalah diambil lonceng gereja itu sampai sekarang. Nah, jadi itu sejarah pindahnya hari Minggu ke hari Senin. Nah, kenapa hari Minggu itu ada istilahnya agak rame juga sorenya? Kenapa? Karena gerobak dari keluar Amuntai Tanjung itu berjalan ditarik sapi. Itu setengah hari mereka. Jadi sampai Tamiang itu sudah maghrib. Malam Senin. Nah, jadi malam Senin mereka sudah mulai jualan segala waluh, segala buah, apa namanya, jeruk, apa segala macam lah, beras. Nah, itu ceritanya dan itu diadakan upacara adat. Upacara adat. Senior, sebentar. Upacara adat, betul-betul upacara adat. Sebentar, tahan sebentar. Ya. Bung Wahyudi tadi ngomong, ini sepertinya tidak menghargai. Maksudnya, ada adat, ada budaya, ada adat, ada kebiasaan. Saya pertegas dulu senior ya. Kalau kita mencermati lebih seksama pemerintah daerah ini, harus mengerti dulu duduk persoalannya.
Kenapa aja? Dari sejarahnya sendiri sudah mengemukakan. Pasar ini sudah lama, kemudian tradisi untuk merubahnya juga diberlakukan tradisi adat. Nah, kita kembali flashback, gitu kan. Ada hukum kebiasaan, di mana hukum ini adalah tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama. Ini terbukti dalam waktu yang lama, tidak omong kosong ya. Dan ini adalah hukum kebiasaan. Jadi hukum ini kan memberi pedoman bagi masyarakat untuk berpikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai hal di kehidupan. Petunjuk gitu kan. Nah, maksudnya begini. Kalau kita bicara tentang kebiasaan atau hukum kebiasaan, maka ada dua hal yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan. Pertama, itu tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang. Artinya berulang-ulang dimaksud di sini, kebiasaan kita hari Senin adalah hari pasar, gitu. Hari Senin hari pasar. Jadi setiap hari Senin itu kebiasaan dan itu berulang-ulang, gitu kan? Nanti saya akan uraikan itu. Makanya senior nanti lebih menguraikan ke arah sana. Yang kedua, unsur psikologis yang mengenai pengakuan bahwa ini menjadi hukum karena dilakukan secara terus-menerus. Pertanyaan saya, apa yang dikatakan Pak Wahyudi tadi bahwa ini tidak menghargai hukum kebiasaan, hukum adat, gitu kan? Saya lebih cenderung hukum kebiasaan karena ini persoalan sanksi, persoalan belum ada sanksi. Ketika ada sanksi, kita akan bicara hukum adat, gitu kan? Kita fokus pada kata-kata yang di awal tadi bahwa ini tidak menghargai sama sekali dengan tradisi begitu tentang adat kita, gitu kan? Kok bisa merubah dan meniadakannya hanya dengan surat, yang surat itu didasarkan hanya rapat? Kok bisa? Sekarang pertanyaannya, ini menyangkut halayak, satu menyangkut halayak masyarakat luas. Minimal di PRD, minimal ini berunding dulu dengan wakil-wakil rakyat, karena menyangkut masyarakat atau hajat hidup masyarakat luas, wakil-wakil yang ada di DPRD. Pertanyaannya, apakah ini sudah dirundingkan atau belum, atau sudah dikonsolidasikan atau belum, gitu kan? Yang kedua, jelas sekali ini adalah melanggar hukum kebiasaan. Kok dengan surat? Harusnya dengan sebuah peraturan. Sama saja menganggap hukum kebiasaan tidak ada sama sekali di Barito Timur. Katanya kita harus melestarikan yang namanya adat. Ini mau dihilangkan, ada apa? Ini kan mau menghilangkan kelestarian adat itu sendiri, gitu. Ini mau menghilangkan jejak sejarah. Menurut senior, mengapa seorang PLT, apakah ini saya pikir seorang PLT yang menandatangani ini didasarkan pada hasil rapat. Hukumnya bagaimana sih? Saya ingin ke situ dulu. Bung Yandi, ya. Saran saya kan gini, Bung Bodowo ini kan fokus ke ilmuwan beliau kan di bidang hukum dan menguasai juga hukum adat. Arahkan beliau itu menyikapi itu dengan fakta hukum dengan hukum adat tuh. Iya, makanya saya udah uraikan nih, biar beliau yang menjelaskan, karena beliau lebih ahlinya di sini daripada, bukan menganggap beliau ahlinya, beliau belajar tentang hukum dari muda sampai sekarang, begitu kan? Dan beliau bisa memaparkan, menguraikannya kepada kita, memberikan penjelasan. Ini loh kebiasaan yang sudah kita lakukan, ini hukum loh, dan ini sumber hukum loh, gitu loh ya kan? Kok bisa dengan surat yang ditandatangani pejabat BLT lagi? Sekarang saya pengen tanya, surat ini gitu loh, ada sosialisasi dan di belakangnya dan penerapan jadwal. Ada apa ini? Kok bisa pelanggaran seperti ini? Dia, apakah memang wewenang PLT sampai sejauh itu? Itu yang saya maksud, saya tanyakan. Siapa yang bicara nih? Senior. Iya. Saya? Ya. Oh baik, terima kasih. Untuk sesi yang kedua. Jadi begini, itu apa yang disinggung oleh Pak Haji Wahyudi tadi, itu sudah sangat benar. Dan sangat sangat koheren, istilahnya apa, sangat berhubungan erat antara adat kebiasaan. Nah, tadi Bung Yandi sudah uraikan sedikit. Nah, dia juga ada latar belakang hukum. Jadi begini, saya ingat dalam bukunya Van Apeldoorn dan Utrecht, di dalam bukunya Van Het Adat Recht. Nah, ya. Itu jelas dan tegas bahwa yang menimbulkan hukum adat itu adalah
kebiasaan. Ya. Ya. Jadi kalau di dalam istilah Inggrisnya itu common law. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh semua orang akhirnya itu menjadi hukum adat. Kita berbicara hukum adat dulu, bukan hukum positif. Jadi kebiasaan di setiap suku, di setiap bangsa di dunia, seperti Indian, seperti juga apa yang di Australia, suku apa itu? Aborigin. Kemudian suku-suku lain, Baduy dan lain sebagainya. Itu kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya diakui oleh semua orang, termasuk pendatang mengakui, dan itu dijadikanlah sebagai hukum adat. Nah, kan begitu. Itu asalnya dari kebiasaan. Yeah. Nah, kebiasaan sudah mengikuti pasar hari Jumat atau hari Senin atau hari Rabu. Itu sudah merupakan kebiasaan turun-temurun. Akhirnya itulah yang menjadi suatu hukum adat. Apakah yang mereka lakukan ini pelanggaran hukum adat? Jelas. Nah, Salah tidak beradat. Itu poin. Catat itu, tidak beradat. Apakah Pelanggaran sudah ada hukum adat. dibicarakan dengan tokoh-tokoh adat? Sudah dibicarakan belum? Benar. Nah, itu poinnya. Artinya ini adalah hukum kebiasaan, dan hukum kebiasaan dan hukum adat adalah sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum yang kelima, jangan salah. Dan suruh mereka baca itu yang penasihat petinggi itu. Apabila Baca. ini memang dirubah dengan cara-cara seperti ini. Tidak bisa, itu inkonstitusional. Inkonstitusional, itu yang saya maksud. Ya. Poinnya dapat. Mereka Kita melanggar berbicara- hukum adat berarti. Kita berbicara secara manusia yang beretika. Yang mengerti hukum adat, hukum positif, dan kebiasaan. Makanya Pan Apeldoorn dalam bukunya Pan Het Adat Recht menyatakan bahwa kebiasaan itulah akhirnya yang memunculkan hukum adat. Adat kebiasaan. Berasal dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang positif, yang baik. Kalau kebiasaan itu tidak baik, itu dibuang oleh masyarakat. Misalnya mencuri, itu bukan satu kebiasaan yang baik. Jadi Itu istilah adalah hal yang negatif. Jadi tidak, itu dibuang. Malah kena sanksi. Nah, jadi persoalannya memindahkan pasar harinya memang sepele. Kalau dianggap ini hanya bikin surat, cap, tanda tangan sudah. Tapi itu justru tidak menghargai. tidak menghargai. Adat kebiasaan yang sudah ada turun-temurun mungkin sebelum saya lahir jelas. Jadi kalau pasar Tamyang Layang itu sekitar 1930. Oke, sangat Itu jelas mulai. ya. Sangat jelas. Ini merupakan pelanggaran hukum adat. Kita sudah Jelas. hukum kebiasaan Nah, itu jadi apa itu- definisinya, hukum adat itu apa definisinya. Kemudian Bung Senior juga menambahkan dalam sesuai dengan teori-teori yang ada dalam adat recht atau buku hukum adat. Yang kalau tidak salah Snokor-Gronya yang pertama mengeluarkannya ya. Oke, Nah, jadi kita koma dulu Jadi ya saya sebentar. ingin- Kita koma dulu sebentar. oke. Pak Wahyudi, Ya. legislator kita. Ini legislator Ya, silakan. dikabari nggak perubahan ini? Diajak berunding nggak di PR? Dikabari Oh, nggak iya, ini? iya. Maksudnya ini dirundingkan tidak ini? Begini, saya baru dapat informasi itu dari radio hari ini kan, bahwa ini ada perubahan hari pasar gitu kan. Nah, kebetulan kan saya merasa ini pasti sudah tidak akan dirundingkan dengan DPR, dan pasti tidak ada suratnya di DPR. Jangankan suratnya, saya ini kan Dapil 3 nih. Iya. Saya ini kan Dapil 3, apalagi kan saya ini di Pasar Ampah, saya ini juga mantan ketua Pasar Ampah. Kemarin itu kan saya minggu lalu itu saya reses di kantor kecamatan Dusun Tengah Ampah. Nah, di situ dihadiri tokoh-tokoh kan. Di situ juga ada pemuka-pemuka. Nah, di situ disampaikan bahwa salah satu tokoh mengatakan minta bahwa hari pasar itu jangan dirubah, gitu loh. Jangan dirubah. Itu di waktu reses saya itu, reses saya. Dan saya pun mengatakan kan, seperti yang saya uraikan tadi, kalau fokus pertanyaannya adalah apakah DPR itu tidak diberitahu, ya jelas tidak lah.
Jelas, maksud saya itu jelas Pola pikir tidaknya saya begini, Pak Wahyu. tidak ada diberitahu kita. Saya potong. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Dan wakil-wakil masyarakat luas ini adalah ada di DPRD. Kok bisa melangkahi DPRD ketika menyangkut hajat masyarakat luas? Bagaimana sikap DPRD menurut pemikiran dari Pak Wahyu? Nanti pertama begini, saya tertarik dan merasa bertanggung jawab atas keadaan ini. Karena apa? Oleh karena itu saya menyiapkan waktu saya untuk hadir, karena ini ada bentuk tanggung jawab saya kan. Karena ini dapil saya dan menyangkut hidup orang banyak kan. Itu satu. Yang kedua, ini kemarin sudah dituangkan di dalam di dalam diskusi kita kemarin di radio itu kan kita sudah mengatakan kayak nggak ada kerjaan gitu yang merubah seperti ini kan. Nah, jadi kita lihat PAD lagi turun nih. Nah, ini sebenarnya kan fokus kita kalau dikaitkan dengan posisi merubah pasar itu kan dengan kondisi yang saat ini, saya kira ya tidak tepat lah hal yang seperti ini. Apalagi kan fondasi dari sebuah diskusi tadi kan yang disampaikan oleh Bung Budowo tadi kan mengatakan ya kalau melangkahi adat itu kan artinya tidak beradab, apalagi ini kan masuk dalam hukum positif kan. Iya betul. Nah, situ disebutkan tadi kan sudah disebutkan karena beliau ahlinya di situ. Lalu kalau saya perspektifnya sosiologisnya dengan ekonominya lah lebih ditekankan kan ke sini kan. Kalau Bung tadi kan lebih kepada hukumnya. Nah, aspek sosialnya saya pikir kan ini jelas mengganggu tatanan sosial, karena kan ada mata rantainya kan seperti tadi. Mengganggu tatanan sosial. Poinnya sudah kita temukan. Ini mengganggu tatanan sosial. Nah, ya jelas kan tatanan sosial itu terganggu karena faktor kebiasaan orang juga kan. Yang jelas yang tadi disebutkan mata rantainya itu kan ada hari ini kita menjual ini, hari ini kita ke sini. Lalu perubahan sosial juga kan, perubahan ini kan mengganggu juga. Misalnya dari batas harinya mereka sudah ada Bung Yudi, biasanya kalau dalam sebuah manajemen membentuk sebuah misalnya kita mau berjualan, bagaimana supaya kita ramai? Ini sudah tercipta keramaian di hari Jumat, kok mau dirubah? Ya kan saya bilang lucu. Kalau alasannya merubah, padahal keramaian ini mengundang perputaran duit yang tinggi, kok mau dirubah gitu loh? Ya kalau kita hubungkan faktornya tadi ya, yang tadi itu kan ini kan berkaitan juga dengan faktornya ekonominya kan, sosial dengan ekonomi kan, memang bidang saya kan ekonomi sosial ini memang fokus saya kan, kuliahnya memang di situ juga kan. Nah, jadi otomatis ketika merubah hari pasar ini, otomatis kan para pedagang ini kan nanti berkurang. Otomatis mengurangi juga hasil kan, hasil juga. Yang dulu misalnya maaflah di daerah keluar mereka kan pedagang besar membagi kepada pedagang-pedagang kecil di Ampah. Otomatis kan ini berubah nih. Misalnya ada partaian tertentu, barang-barang tertentu kan ke Ampah. Otomatis ini kan akhirnya karena mereka ada ketidaktahuan, karena mereka juga ada kemalasan, kan mereka ini kan hari pasarnya kan tidak ditentukan cuma di Ampah. Orang yang di daerah lain itu juga ada pasarnya Patas, ada pasar Kandui, ada pasar Tanjung, ada pasar yang lain. Ini berarti kan tatanan ini berubah nih, tatanan sosialnya nih. Tatanan ekonominya juga berubah nih, semuanya. Tatanan ekonominya juga berubah, kan luar biasa. Iya, tatanan sosial, tatanan ekonominya semua berubah ini. Artinya di tengah PAD turun, di tengah pandemi COVID masih melanda dan kita masih waspada, kok mau merubah hari pasar? Itu maksud saya. Iya, kan jadi gini. Tidak memperburuk keadaan ekonomi kita nanti ke depannya. Di saat kemarin kita sempat terpuruk minus ya ekonomi global kita gitu kan, ditambah juga dengan nggak usah lah kita bicara mikro lah, bukan bicara makro. Mikro kita misalnya di Bali Timur, ekonomi dengan pasca COVID
bukan pasca, saat berlangsungnya COVID itu kan penurunan sangat luar biasa. Jangankan yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier, yang kebutuhan yang primernya saja, ya maaf, kebutuhan primer yang pokoknya saja, itu jelas mereka mengurangi lah istilahnya. Jadi mereka lebih sekarang ini berpikir yang penting makanan lah. Makanan pun lauknya terbatas. Mungkin dulu bisa beli daging, beli apa kan, karena ekonomi mereka terganggu. Harga juga karet kemarin turun juga karena mereka juga kan nanti ke misalnya kemana untuk bekerja harus pakai apa segalanya, masker apa, ada keterbatasan dalam beraktivitas, itu akan menentukan turunnya pendapatan. Itu jelas turunnya pendapatan kan. Nah, jadi ditambah lagi dengan dirubah hari pasar ini, ya menurut pendapat saya mempersulit sekali ini, menambah penurunan saja menurut pendapat saya akhirnya. Berarti Pak Wahyu sepakat ya, ini selain pelanggaran hukum adat, ini juga akan merubah tatanan sosial dan tatanan ekonomi. Jelas, kamu Budawader kan beliau ahlinya kan di bidang hukum kan, artinya memang Beliau sudah menyebutkan pelanggaran hukum adat, jelas. Ya, hukum adat kan. Nah, kalau saya menilainya kan dari sisi faktor sosial ekonominya. Kalau dari sisi ekonomi jelas ini akan mempengaruhi, sangat berpengaruh. Sekali lagi saya tanya, Bung Wahyudi. Ini kan perlu kajian yang teliti, yang cermat. Tidak disampaikan ke DPRD sebagai wakil-wakil kita masyarakat, gitu loh. Kok bisa seperti ini tindakan eksekutif? Gimana ceritanya? Ditandatangani oleh PLT lagi. Ya, inilah yang menjadi persoalan kan, yang menjadi persoalan. Kalau menurut kalau kita berbicara, ini tidak usah kita berbicara kajian akademis ya, berbicara kajian akademis. Memang idealnya seperti Bung Cornelis katakan tadi kan, kalau kalau kita ada naskah akademiknya lah istilahnya kan. Kita itu kan berbicara itu kan, kalau kami di akademis ini lebih akademis sedikit ya. Ada namanya di analisis lah, misalnya analisis SWOT misalkan. Ada peluang, tantangan, dan ancaman, dampaknya kita lihat. Ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ada analisis, ada parameternya gitu kan. Nah, ya paling tidak nggak pakai analisis SWOT, pakai skala Likert lah. Ada bentuk penilaian, ada grade-nya, grade 1, 2, 3. Dinilai gitu. Ini pendapatnya gimana? Ini pendapatnya, ada ukurannya begitu. Kalau ini kan enggak. Mohon maaf, enggak ada kajian. Jadi, maaf lah, ini kalau kita bicara kajian terlalu akademis ya. Kita bicara teori sangat sederhana saja. Oke, tahan. Bicara sederhana, maaf, saya lanjutkan sedikit. Teori partisipasi saja. Partisipasi masyarakat dalam menentukan sebuah keputusan. Artinya kan kalau di situ kan harusnya ada tokoh masyarakat, ada tokoh adat, ada tokoh DPRD, itu kan termasuk tokoh masyarakat juga kan, ada paling tidak dikomunikasikan. Nah itu. Ini kan nggak ada. Langsung kepada surat itu, kalau seperti yang disampaikan tadi, itu sebenarnya adalah eksekusi, bukan sosialisasi. Bukan sosialisasi, tapi kalimat ini saya bolak-balik kok. Mau bermain-main di kalimat ini sebenarnya gimana ya? Banyak pengamat hukum loh, banyak pengamat loh di Batin sekarang. Ini mau bermain kalimat, jangan bersayap begini dong. Iya, jadi kan begini, kalau sosialisasi itu ada prosesnya, bukan langsung kepada seperti itu, gitu kan? Ya. Ini mengeluarkan surat seperti ini sama saja langsung menganggap masyarakat masih bodoh kalau begini. Nah, jadi yang seperti yang senior katakan, kawan-kawan yang sebelum tadi dikatakan, kalau menurut hemat saya, karena ini sudah mengganggu tatanan sosial, ekonomi, dan adat istiadat ya, dari sisi hukum adat gitu kan. Karena memang itu merubah pasar yang seperti disampaikan Bung Senior tadi kan, mereka ada memalas lah istilahnya kan, ada acara, adat istiadatnya. Kok masa kita merupakan sejarah dari yang tokoh-tokoh kita yang dulu. Apalagi kan saat ini kan kita ini banyak yang lebih pintarnya. Masa kita melupakan sejarahnya? Di sana dulu kita
ada tokoh Muslim, ada Kristen, ada keharingan, kan dilibatkan gitu loh. Nah, yang saya bingung juga ini berarti kebijakan eksternal menyangkut masyarakat, menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat luas kok bisa mengeluarkan surat seperti ini seorang PLT? Jadi saya tanyakan. Jadi saran saya ini, mohon maaf ya, kalau saya sih sudah seperti yang saya sampaikan, menanggapi apa yang disampaikan konstituen kemarin kan tentang kegelisahan untuk merubah ini. Saya kira janganlah dulu eksekusi, sosialisasi dulu dikomunikasikan. Sosialisasi dulu, dikomunikasikan dulu. Ya, menurut hemat saya, karena banyak pekerjaan yang lebih ditangani oleh Dinas Perdagangan dalam hal ini. Simpan hal itu untuk closing statement. Bentar. Ya, oke. Bung Cornelius. Alah, kita hampir mencapai di penghujung waktu, Bung Cornelius. Halo, Bung Cornelius. Sebentar, banyak terjatuh ini ya. Banyak terjatuh, tergelincir. Sambil ini kita komunikasi lagi. Mbak Juta, gimana ini menurut tanggapan Anda? Ini pelanggaran adat tidak? Masuk pelanggaran adat. Oke. Jadi tadi drop, baterai saya drop tadi. Drop tadi ya. Oke, sebentar. Ya, udah. Cornelius juga baterainya drop ini. Jadi ini juga mengganggu tatanan sosial dan tatanan ekonomi ya. Tekan uang tunai total ratusan juta rupiah dan Honda PCX, tekan 12315 untuk berlangganan NSP ini, tarif 9.900 untuk 30 hari. Tekan 5 untuk mengaktifkan NSP ini. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu, bahkan kau selalu curiga. Oke, mungkin lagi online Bung Cornelius. Jadi kita di penghujung acara karena sudah 1 jam. Mbak Juita, closing statement-nya kami minta. Ya, dari saya sendiri simpel. Untuk menggapai segala sesuatu, kita jangan mempermudah sesuatu yang memang belum mudah. Jadi artinya begini, pakai saja alur-alurnya lebih dahulu seperti ini. Sosialisasikan lebih dulu. Jadi dalam mensosialisasikan libatkan seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan dari masyarakat atau siapa aja yang terlibat di sana, jadi bisa menghasilkan satu kesimpulan. Dan tokoh masyarakat, tokoh adatnya jangan pilih-pilih ya. Iya, nggak dipilih-pilih. Oke, Bung Wahyudi, closing statement kami butuhkan dari Anda. Saya kira untuk itu kita perlu sosialisasi dulu, bukan eksekusi, satu. Yang kedua, banyak hal yang perlu diselesaikan oleh Dinas Perdagangan, baik masalah tata kelola pasar, manajemennya, bagaimana training peningkatan ekonomi para pedagangnya, dan saya berharap hal tersebut jangan menimbulkan kegaduhan sosial lagi dah sebelum dikomunikasikan. Saya kira itu aja. Oke, berarti ini juga menyangkut lepasnya visi dan misi tentang ekonomi kerakyatan ya. Ya, karena ini kalau perspektif dari saya tadi cukup mengganggu tantangan sosial dan ekonomi, termasuk juga budayanya lah saya kira. Budayanya ya, oke. Pak Senior Pak Badowo, bisakah Anda mempertegas sekali lagi untuk menghilangkan keraguan kami bahwa ini merupakan pelanggaran hukum adat? Ya, jadi saya tegas, tidak berbelit-belit bahwa jelas ini adalah pelanggaran terhadap hukum adat setempat. Yang harus dihormati bahwa hukum adat yang berlaku pada tahun itu sekitar tahun 1930-an juga berbarengan, bahwa di sana tokoh masyarakat Lawangan yang sangat berperan, ditambah tokoh-tokoh Muslim, ditambah tokoh-tokoh Nasrani. Tokoh Lawangan itu
bersama juga dengan tokoh kearingannya. Itu harus dihormati. Jadi Tidak bisa hanya dengan kelempar surat. Penghilangan hari pasar dan merubah hari pasar, baik itu di Tamiang Layang atau di Japa, itu juga harus melalui prosesi yang sudah tidak bisa. Itu tetap harus, karena ya. itu sudah merupakan adat kebiasaan, adat istiadat. Itu harus merubah, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Apakah ada juga eksekutif berunding dengan DPR sebagai wakil dari rakyat? Dan saya sepakat seperti disampaikan Pak Haji Yudi tadi, bahwa merubah kebiasaan ini sulit, karena kebiasaan ini berkaitan erat korelasinya dengan keekonomian masyarakat tradisional. Sebab mereka kalau mau ke pasar Ampah, mereka sudah siap-siap hari Kamis. Berarti membangun ekonomi kerakyatan tidak serius ya? Berarti hanya sebuah tidak bisa begitu ya? Nah, jadi orang-orang lain juga sudah siap-siap hari Kamis untuk ke pasar Ampah. Kalau itu dirubah hari Senin, bagaimana mereka mau juga ke pasar yang lain? Nah, kalau saya ya. Oke, langsung closing statement. Ya, closing statement saya bahwa ini adalah pelanggaran terhadap hukum adat. Itu tidak bisa diterima. Maka satu hal, kalau pedagang sepakat, mereka bisa melakukan boikot. Mantap. Ya, diboikot. Nanti lihat protes masyarakat dari seputaran Dusun Tengah itu. Pasti ramai. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini bukan soal antipati terhadap siapapun, tetapi ini adalah merubah hukum adat kebiasaan itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Jelas ini adalah pelanggaran terhadap hukum adat. Oke, kalau begitu. Kita sampai di penghujung acara, sampailah pada sebuah kesimpulan. Kita mengingat kembali, flashback kembali, bahwa visi misi Kabupaten Barito Timur 2018-2023 jangan dilupakan. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan, yang memang betul-betul ekonomi itu letak kekuatannya berada pada pekerjaan-pekerjaan rakyat. Salah satu pekerjaan rakyat itu adalah selain pertanian, perkebunan, dan perikanan adalah pasar tradisional. Bagi petani bisa menjual sayurnya ke pasar sesuai dengan harinya. Bagi para pekebun juga hasil kebunnya bisa dijual ke pasar sesuai dengan harinya selain pasar harian. Dan inilah untuk meningkatkan yang namanya pasar tradisional, bagaimana meningkatkan ekonomi mereka di satu hari untuk penghasilan satu minggu, itu adalah hal yang luar biasa dibandingkan kebutuhan mereka yang tiap hari mereka harus menjual. Dan ini memang mereka juga bertabrakan nanti dengan tatanan sosial dan tatanan ekonomi yang dikatakan oleh Bung Wahyudi. Artinya merubah hari pasar dan menghilangkan hari pasar itu jelas-jelas sangat merubah tatanan ekonomi dan tatanan sosial yang ada di daerah setempat di mana pasar itu berlaku. Dan itu berpengaruh luas sampai ke pelosok-pelosok. Dan satu hal yang menjadi catatan kita semua malam ini, hasil diskusi malam ini sesuai dengan kesimpulan atau yang disampaikan oleh pengamat hukum kita, merubah hari pasar, meniadakan hari pasar tanpa prosesi menghargai hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya atau jauh sebelumnya adalah pelanggaran hukum adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Abil Katalino, Baci Ramin Kasuruga, Basengat Kajubata. Harus. Terima kasih.